Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tribuana Tunggal Dewi dengan NIM 230701606139 dari kelas Psikologi 4A. Oke, dalam kesempatan kali ini mari kita belajar bersama tentang plastisitas otak. Ngomongin tentang otak nih teman-teman, otak manusia itu memiliki berat berkisar 1,3 kg, di mana di dalamnya itu tersusun dari 100 miliar neuron yang tersusun secara kompleks. Di dalamnya pula terdapat 100 triliun hubungan yang diduga terlibat di dalamnya dengan jalur sinyal neural yang jumlahnya hampir tidak terduga. Hal inilah yang membuat otak manusia juga lumayan sulit untuk dipahami secara komprehensif. Kompleksitas otak manusia ini dapat diketahui dari kemampuannya. Lalu, jika dilihat-lihat, sebenarnya otak kita atau otak manusia itu sebenarnya bersifat plastis atau statis ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pengertian plastisitas otak. Apakah teman-teman sering mendengar istilah kata neuroplasticity? Nah, istilah tersebut sama halnya dengan plastisitas otak. Istilah kata plastisitas sendiri berasal dari kata Latin yakni plasticus yang artinya mudah dibentuk. Plastisitas otak merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh otak untuk mengubah struktur dan fungsinya sepanjang hidup individu sebagai sebuah respon terhadap pengalaman maupun pembelajaran. Di dalam plastisitas otak sendiri berkaitan dengan beberapa mekanisme seperti perubahan kimia saraf atau neurokemikal, penerimaan saraf atau neuroreseptif, perubahan struktur neuron saraf, dan organisasi otak. Kemudian, otak manusia itu sebenarnya teman-teman bukanlah sesuatu hal yang statis, melainkan suatu hal yang dinamis dan mampu berubah-ubah. Artinya, dia dapat berubah baik dari segi fungsi maupun struktur yang dimilikinya. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa otak memiliki kapasitas yang luar biasa untuk bisa beradaptasi dan memulihkan diri, bahkan di tengah-tengah tantangan yang disebabkan oleh proses penuaan. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa plastisitas otak itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh otak untuk terus beradaptasi dari segi struktur dan juga fungsi sebagai sebuah respon terhadap pengalaman maupun pembelajaran. Selanjutnya adalah jenis-jenis plastisitas otak. Terdapat beberapa jenis plastisitas otak teman-teman. Yang pertama adalah plastisitas struktural. Plastisitas struktural atau structural plasticity ini berkaitan dengan kemampuan otak untuk mengubah organisasi fisiknya sebagai sebuah respon terhadap belajar, pengalaman, maupun cedera. Umumnya, plastisitas struktural berfokus pada perubahan fisik pada struktur otak. Bentuk-bentuk perubahan atau plastisitasnya biasanya berupa pertumbuhan atau penyusutan jumlah sinaps, dendrit, atau bahkan pembentukan jalur saraf baru. Contohnya, ketika misalnya kita berlatih alat musik selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, sehingga nantinya otak akan membentuk koneksi baru dan meningkatkan volume area yang mengatur berkaitan dengan koordinasi motorik. Yang kedua adalah plastisitas fungsional. Plastisitas fungsional atau fungsional plasticity itu berkaitan dengan kemampuan otak untuk memindahkan fungsi dari satu area otak yang rusak ke area yang lain. Dalam kerangka gerontologi, plastisitas fungsional berperan untuk memahami bagaimana otak dapat beradaptasi dengan perubahan yang terkait dengan penuaan. Contohnya, seiring dengan bertambahnya usia, hipokampus atau bagian yang bertugas dalam mengelola memori jangka panjang mungkin mulai menurun kinerjanya. Sehingga, untuk mengimbanginya, kemudian otak itu akan mulai melibatkan korteks prefrontal dalam proses mengingat. Contoh yang lain misalnya ketika tangan dominanmu mengalami luka sehingga kesulitan menulis, sehingga kemudian otak itu akan beradaptasi dan membantu untuk memindahkan tugas motoriknya ke bagian yang lain. Fahlevi dan kawan-kawan 2023 menyatakan bahwa terdapat pula plastisitas sinaptik.
Plastisitas sinaptik atau synaptic plasticity merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh otak untuk meningkatkan maupun mengurangi kekuatan yang ada di antara neuron. Plastisitas sinaptik merupakan proses dasar dalam kegiatan belajar dan memori. Nah, sehingga di dalam plastisitas sinaptik fokusnya adalah perubahan kekuatan koneksi antar neuron atau sinaps. Lalu, apa yang membedakan antara plastisitas sinaptik dengan plastisitas struktural? Jika dalam plastisitas sinaptik, itu berfokus pada perubahan kekuatan koneksi antar neuron atau sinaps, sedangkan dalam plastisitas struktural itu berkaitan dengan berfokus pada perubahan fisik pada struktur otak. Lalu, contoh plastisitas sinaptik bagaimana? Nah, contohnya adalah ketika kita mengingat kembali materi pelajaran atau recalling materi pembelajaran yang sudah diajarkan misalnya 2 hari yang lalu. Nah, kemudian sinaps yang terlibat dalam proses belajar itu nantinya akan semakin kuat karena adanya proses recall tersebut. Maka teman-teman, perubahan otak akan terus terjadi seiring dengan bertambahnya usia, baik dari segi fungsi maupun struktur. Mulai dari kapasitas otak yang semakin mengecil, sirkulasi darah yang semakin berkurang, dan terjadinya perubahan sinapsis. Namun, dengan kondisi tersebut, otak tetap memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan juga belajar. Yang artinya, walaupun kita menua, otak manusia akan tetap memperbaharui diri dan mempertahankan fungsinya, walaupun kinerjanya tidak seefisien saat muda. Selanjutnya, mekanisme biologis yang mendasari plastisitas otak. Terdapat 2 mekanisme biologis, yaitu yang pertama adalah neurogenesis dan yang kedua adalah synaptic pruning. Nah, yang pertama adalah neurogenesis. Neurogenesis itu merupakan sebuah konsep utama di dalam plastisitas otak yang merujuk pada kemampuan otak untuk menghasilkan sel saraf atau neuron baru. Yang kedua adalah synaptic pruning. Synaptic pruning dikenal sebagai mekanisme pemeliharaan dan optimalisasi otak yang mencerminkan kegiatan memangkas sinapsis yang jarang digunakan atau tidak sama sekali digunakan. Selain itu, juga memperkuat dan meningkatkan sinapsis yang sering digunakan. Materi selanjutnya berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi plastisitas otak manusia. Terdapat beberapa faktor teman-teman, mulai dari faktor genetik, kemudian pengalaman hidup, lingkungan fisik, aktivitas fisik, nutrisi, sampai dengan stres, itu dapat mempengaruhi plastisitas otak yang dimiliki oleh setiap individu. Yang pertama adalah faktor genetik. Genetika berperan dalam berbagai aspek dari struktur dan fungsi kita, termasuk berkaitan dengan kemampuan otak kita, yakni genetik berperan sebagai kode dasar dari potensi plastisitas otak yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua adalah pengalaman hidup. Teman-teman, otak manusia ini dalam kompleksitasnya dan kemampuannya merupakan hasil dari interaksi antara kode genetik dengan pengalaman. Hal ini dapat dibuktikan misalnya pada anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan dengan interaksi sosial dan stimulasi kognitif yang baik, mungkin akan menciptakan hubungan yang lebih kuat di antara neuron di area otak yang terlibat dalam pembelajaran dan memori. Namun, berbeda halnya dengan anak-anak yang dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan trauma dan pengalaman negatif yang berkepanjangan, yang mungkin saja dapat melemahkan koneksi saraf atau mengubah bagaimana cara dia merespon terhadap sebuah stres. Faktor yang ketiga adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu terdiri dari berbagai macam elemen yang menjadi sumber rangsangan bagi otak individu. Sehingga lingkungan fisik ini berperan dalam mempengaruhi otak dengan menyediakan rangsangan sensorik maupun sosial. Nah, contohnya adalah lingkungan yang kaya akan stimulasi akan meningkatkan kemampuan belajar dan kreativitas individu. Sedangkan lingkungan yang penuh dengan isolasi akan menurunkan kapasitas otak untuk beradaptasi dengan lingkungan dan berbagai hal yang terjadi di sekitarnya. Faktor yang keempat adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang berpengaruh terhadap struktur dan fungsi otak misalnya adalah olahraga.
Olahraga akan meningkatkan aliran darah ke otak yang memperbesar kapasitas otak untuk memperoleh informasi, meningkatkan konsentrasi dan juga kemampuan memori. Faktor yang kelima adalah stres. Stres dapat mempengaruhi plastisitas otak karena stres dapat menghambat kemampuan otak setiap individu untuk belajar, untuk beradaptasi, untuk mengingat karena meningkatnya kadar hormon stres seperti hormon kortisol. Faktor yang terakhir yang mempengaruhi plastisitas otak adalah nutrisi. Nutrisi yang tepat dapat mendukung fungsi otak dan mempengaruhi plastisitas otak, sehingga dengan asupan nutrisi yang maksimal, kita dapat memaksimalkan pula potensi plastisitas otak dan kognisi yang dimiliki oleh setiap individu, karena nantinya akan membantu pembentukan dan juga pemeliharaan sinapsi. Lalu, bagaimana ya kondisi plastisitas otak pada orang-orang dewasa lanjut? Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwasannya perubahan otak akan terus terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwasannya setiap individu dewasa lanjut dapat tetap beradaptasi dan juga belajar. Yang artinya, walaupun kita menua, otak manusia akan tetap bisa memperbaharui diri dan mempertahankan fungsinya walaupun kinerjanya tidak seefisien saat muda. Sehingga dalam hal ini plastisitas otak lansia mengalami beberapa tantangan. Tantangan yang pertama adalah atrofi kortikal. Atrofi kortikal ini merupakan sebuah kondisi di mana korteks cerebral atau lapisan luar otak yang berperan penting di dalam proses berpikir dan juga memori mengalami pengecilan atau penyusutan. Yang kedua, penurunan kapasitas memori kerja, terutama jenis-jenis memori yang menyimpan informasi jangka pendek. Mungkin tantangan ini sering kalian jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nenek atau kakek kalian tiba-tiba lupa informasi yang baru saja diterimanya dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kemampuan otak untuk memproduksi neurotransmitter semakin berkurang. Materi selanjutnya berkaitan dengan plastisitas otak dalam konteks penyakit neurodegeneratif. Teman-teman, sebenarnya apa sih yang dikenal dengan penyakit neurodegeneratif? Oke, penyakit neurodegeneratif ini merujuk pada sekelompok kondisi medis yang terjadi disebabkan oleh adanya kerusakan maupun kematian pada neuron atau sel-sel saraf dalam berbagai bagian otak. Ini menandai adanya penurunan fungsi otak yang semakin lama jika semakin parah dapat menyebabkan otak kehilangan kemampuan untuk dapat berfungsi dengan baik. Terdapat beberapa penyakit neurodegeneratif yang berkaitan dengan plastisitas otak. Namun, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas lebih banyak mengenai Alzheimer dan juga Parkinson. Yang pertama adalah Alzheimer. Alzheimer merupakan kondisi yang ditandai dengan adanya plak dan protein abnormal yang menumpuk di otak, sehingga mengakibatkan penurunan sel saraf dan menjadi salah satu pemicu demensia. Kondisi tersebut, teman-teman, menyebabkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan gangguan memori jangka pendek, kesulitan komunikasi, maupun perubahan perilaku dan sikap. Yang kedua adalah Parkinson. Parkinson ini merupakan jenis penyakit yang berkaitan dengan gangguan motorik individu, khususnya substantia nigra di area otak yang bertugas untuk memproduksi dopamin. Teman-teman, dopamin ini merupakan neurotransmitter yang penting dalam membantu mengontrol gerakan tubuh. Nah, di mana mulai mengalami kematian. Substantia nigra ini mulai mengalami kematian, kemudian dapat mengganggu keseimbangan antara neurotransmitter eksitatori dan inhibitor. Sehingga hal tersebut menyebabkan individu yang mengalaminya mulai mengalami tremor, kaku otot, dan mengalami kesulitan dalam bergerak. Setelah kita membahas mengenai apa itu plastisitas otak, jenis-jenis plastisitas otak, faktor-faktor yang mempengaruhi, bahkan sampai kondisi plastisitas otak pada lansia, lalu bagaimana ya terapi dan intervensi yang dapat dilakukan untuk menjaga plastisitas otak individu?
Fahlevi dan kawan-kawan tahun 2023 menyatakan bahwa terdapat 4 terapi atau intervensi yang dapat dilakukan. Mulai dari yang pertama adalah rehabilitasi kognitif dan fisik, intervensi farmakologis, kemudian nutrisi dan diet, dan ada penerapan praktik spiritual. Maka dari itu mari kita bahas bersama satu persatu. Yang pertama adalah rehabilitasi kognitif dan juga fisik. Rehabilitasi kognitif dan rehabilitasi fisik merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi. Rehabilitasi kognitif berfokus pada pelatihan ulang otak untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan yang terganggu akibat cedera, penyakit neurodegeneratif, maupun kondisi medis lainnya. Sementara itu, teman-teman, rehabilitasi fisik menitik beratkan pada pemulihan tubuh yang juga berdampak positif pada fungsi otak manusia. Yang kedua adalah intervensi farmakologis. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan adalah dengan bantuan ranah farmakologis. Sejumlah obat telah dikembangkan dan diteliti untuk potensi mereka dalam mendukung plastisitas otak, seperti nootropik yang dikenal dapat meningkatkan fungsi kognitif. Ada juga BNDF atau Brain Derived Neurotrophic Factor yang memungkinkan untuk mendukung pertumbuhan sel-sel saraf baru. Yang ketiga adalah penerapan praktik spiritual. Meditasi dan latihan mindfulness dapat membawa pengaruh yang cukup besar terhadap otak individu. Hal tersebut dapat membantu dalam meningkatkan ketahanan terhadap stres, meningkatkan perhatian, bahkan mendukung pertumbuhan materi abu-abu yang merupakan bagian dari otak yang terkait dengan memori, pembelajaran, dan juga emosi. Selain itu, teman-teman, berdoa dan berpuasa juga memiliki dampak yang serupa sebagai bentuk meditasi spiritual yang dapat menenangkan pikiran dan juga mengurangi stres individu. Dan yang terakhir adalah nutrisi dan diet. Diet yang kaya akan asam lemak, omega 3, antioksidan seperti ditemukan pada ikan, kacang-kacangan, buah beri, dan sayuran berdaun dapat mendukung fungsi dan juga plastisitas otak individu. Selain itu, melalui strategi nutrisi yang tepat dapat mendukung otak dan memastikan kualitas hidup yang lebih baik dalam usia lanjut. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi kali ini yang berkaitan dengan plastisitas otak. Terima kasih sudah menonton.